Ada berita hot apa ya hari ini? Makin mesra, Rosa dan Ariel didoakan segera menikah. Dicap anak durhaka, Nikita Mirzani ogah dibilang mirip Loli. Minta maaf, Atta Halilintar klarifikasi. Bodyguard yang marah-marah bukan karyawannya. Saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang. Hai pemirsa di rumah, kembali lagi sama aku Rafael Tan di Cuma Omong Doang dan teman saya. Udah mulai. Saya bawain PC. Udah mulai ngapain itu main-main HP terus? Udah on air. Enggak, ini soalnya ini banyak banget ini ya berita tentang artis-artis ini. Apa aja? Iya, yang agak enak gitu. Nih ada gitu. Atta Halilintar ya, yang dibilang keluarganya drama. Drama, kayak novela. Itu mah Marimar, beda. Ya. Terus Ini ada apa lagi nih. Ini ada nih mamanya Raffi Ahmad, Mama Ami. Katanya kenapa? Maaf ya, ini ada yang bilang katanya pelakor gitu. Iya, pernah bilang pelakor. Parah banget kan ini netizen ya. Wah, Iya. kelewatan banget menurut saya mah. Terus apa lagi? Terus ini juga ada nih berita tentang Sherina yang katanya udah pisah sama suaminya. Astaga, emang beneran ya? Nggak tahu tuh, makanya daripada tuh, kita bener nggak sih? menyangka-nyangka, menerka-nerka, penonton di rumah juga penasaran, mending langsung aja kita lihat berita lengkapnya. Ini dia. Cuma diomong doang. Rame banget ya, Cin, berita artis-artis seminggu ini. Ada yang dituduh jadi pelakor lah, astaga. Ada juga yang dibilang nikah siri, ampun. Ya udah, langsung aja kita lihat rangkumannya ya. Cus. Nih, bunda dari Raffi Ahmad, Ami Kanita, ada yang bilang kalau pernah jadi pelakor. Isu ini awalnya dari cuitan salah satu akun X. Dia menuliskan alasan kamu harus memboikot Raffi Ahmad karena ibunya adalah pelakor. Kamu dapat mencari tahu lewat artikel yang ada di tahun 2012 dan itu tidak berhenti sampai sekarang. Aduh, artikel apa sih itu? Oh, ternyata nih netizen dikutip dari website banjarmasinpost.co.id pada tahun 2012, Ami Kanita sempat dikabarkan menikah dengan pria berinisial SS. Tapi saat itu SS masih menjadi suami sah dari wanita lain. Mama Ami, bener nggak artikel ini? Dikutip dari suara.com, ayah Hanan Sudiro yang diduga selingkuh dengan ibunda Raffi adalah Septo Sudiro. Dia merupakan seorang pengusaha yang menjabat sebagai CEO 3 perusahaan. Salah satu anak perusahaannya mengelola wisata jet pribadi dan helikopter di Bali. Wah, boleh nih ke Eropa naik jet pribadi. Saat isu ini muncul di publik, Ami Kanita membagikan 2 kutipan di Instagram story-nya. Dilansir dari suara.com, kutipan pertama mengenai doa tentang perantara rezeki. Kutipan kedua mengenai orang-orang yang menilai dirinya. Netizen, tuh kata Mama Ami, orang-orang harus merasakan jadi dirinya terlebih dahulu supaya tahu kebenarannya. Betul begitu bukan Mama Ami? Hah? Astaga, Atta Halilintar diduga melakukan nikah siri dengan Ria Ricis. Emang bener bang? Semoga jadi penghapusan dosa, amin. Akan menempuh jalur hukum nggak? Iya, sudah direncanakan semuanya, sudah diproses juga beberapa. Cuma kan emang akunnya banyak, jadi kita lagi detailkan dulu dan kita sudah komunikasi juga. Wadidaw, Bang Atta bakal ngelaporin akun-akun yang menyebarkan isu pernikahan sirinya. Ih, takut. Atta juga bilang kalau keluarganya mendukung tindakan pelaporan ini. Keluarga semuanya mendukung. Ya sebenarnya kalau kita lebih ke ini sih kan beritanya kayak gugat cerai lah, apalah istri siri atau apa, jadi ya kita untuk kebaikan bersama. Ya semoga dilancarkan. Atta juga menyampaikan
Kalau pekerjaannya sebagai public figure, memang ada kemungkinan diomongin ini itu. Dan dia harus siap. Kan hidup ini semua orang punya ujiannya masing-masing. Terus ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa ini jadiin pelajaran juga buat saya pribadi. Memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Jadi doain ya, semoga lancar. Siap Bang Atta. Semoga segala sesuatunya dilancarkan ya. Ria Ricis juga membagikan kutipan di Instagram story-nya bertepatan dengan isu pernikahan Siri dengan Atta. Dari MNC Update, Ria Ricis menuliskan, semoga Allah jauhkan kita dari segala fitnah dan hal-hal buruk. Amin. Kita aminkan ya netizen. Dan kemarin saat Atta Halilintar membuka suara kembali terkait berita miring soal dirinya dan keluarganya. Beritanya kayak gugat cerai lah, apalah istri Siri atau apa. Jadi ya kita untuk kebaikan bersama. Tuh kan, semua isu miring itu tidak sesuai seperti yang dikatakan Bang Atta. Ternyata semua itu cuma omong doang netizen. Kemarin dari akun Lambe Tura ada video viral yang bilang bodyguard Atta Halilintar melakukan pengancaman. Aduh, ada-ada aja deh. Kalau diangsur saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Kalau diangsur saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Iya ampun Bang, kalau sampai ancam mau culik gitu sih kan serem. Karena video ini Bang Atta disebut-sebut netizen loh. Laporin, udah mengancam itu. Mereka aja dikit-dikit lapor polisi. Netizen yang satu bilang, kemarin krunya bikin masalah sama dokter Tompi. Sekarang bodyguardnya bikin ulah ke wartawan. Takut. Tapi nih ya, si bodyguard itu sudah meminta maaf atas perbuatannya. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu. Dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Tuh kan, udah minta maaf. Bang Atta, gak mau komen Bang. Aduh. Ada apa dengan Sherina sih? Kenapa Instagram Sherina tidak mengikuti satu orang pun? Termasuk sang suami Baskara Mahendra. Ups, ada apa tuh? Hal ini menyebabkan para netizen bertanya, Sher, kamu baik-baik saja kan? Ada juga netizen yang bertanya, kok semua foto sama Paksu diarsipin? Kenapa? Kemana foto suamimu, Sher? Jawab, Sher, jawab. Bukan hanya following Sherina yang menjadi sorotan netizen, tapi salah satu foto terbuka Sherina juga dibanjiri komentar netizen. Ada netizen yang bilang, take your time healing as long as you want. So many people who love you and don't focus on the people who don't. Cepat pulih. Mbak, coba kasih tahu kita dong, emang ada apa sih dengan Sherina? Tapi nih netizen, dari akun Instagram Baskara Mahendra sendiri masih mengikuti sang istri Sherina Munaf kok. Foto Baskara di akun Instagramnya pun dibanjiri dengan komentar netizen. Ada netizen yang bilang, Mas, perjuangin istrinya Sherina Munaf. Kapalku semoga tetap berlayar. Mau berlayar kemana sih Mbak? Netizen yang ini bilang, Bang, lu kenapa dah? Lu berdua yang berantem, gue yang patah hati, Bang. Kalau patah, tinggal disambungin ya, Mbak. Bikin overthinking aja ini pasangan. Semoga kalian baik-baik saja ya. Hingga berita ini dikeluarkan, keduanya belum terlihat di publik untuk memberi keterangan. Semoga hubungan Sherina dan Baskara baik-baik aja ya netizen.
Hai, Rafael, tolong shoot saya. Tolong shoot saya. Si Boyan apaan Tolong sih? shoot saya. Apaan shoot maksudnya? Itu loh, masa nggak tahu bodyguardnya Atta Halilintar kan bilang, jangan shoot gitu kan? Oh iya, bodyguardnya yang nggak mau di shoot sama kamera gitu ya? Iya, jangan shoot. Tapi lu pengen di shoot tadi, kenapa? Lah kan saya kan artis pengen di shoot saya mah. Oh, pengen di shoot gitu ya? Saya kalau jalan juga dia mah orang begini shoot. Oh, gitu. sweet. Tapi Yen, katanya Atta itu udah bilang bukan bodyguardnya. Hah? Nah, ya terus udah minta maaf gitu katanya. Nih lihat komentarnya tuh, lihat. Dari postingannya Atta Halilintar, saya dan istri pribadi minta maaf. Saya memberikan peringatan keras dan mungkin untuk belajar jadi pribadi lebih baik lagi ke depannya. Dia bukan bagian dari karyawan saya ataupun punya kontrak kerja sama saya. Tapi memang suka main ke tempat kami. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Gitu. Berarti bukan karyawannya katanya ya? Bukan. Suka main ke rumahnya. Suka main ke rumahnya. Cuman mungkin dia kayak langsung sigap aja gitu ya. Iya. Gitu. Tuh. Oke. Tapi kamu kalau itu kamu mau di-shoot kan? Aku juga mau di-shoot kan, sama. Kita berdua menarsis. Kita mah gila-gila kamera kita mah. Kalau perlu, kalau misalnya lagi nge-shoot artis lain, saya. Kamera saya lagi, saya dong gitu. Saya dong ya. Oke, aku punya berita selanjutnya ya. Berita apa tuh Rafael? Kita mau bahas perseteruan antara mantan suami istri yang sudah berjalan 7 tahun, padahal pernikahannya aja baru 5 tahun. Kebanyakan nih ya. Kebanyakan berantem ya. Ya kan? Dibanding sayang-sayangannya ya nih pemirsa ya. Benar kita langsung aja nih lihat beritanya kayak gimana. Cuma Ya, diomong kita lihat. doang. Cuma diomong doang. Kok Mbak Sania nangis gitu sih? Sini. Sebagai netizen full time, kita siap dengerin curhatan Mbak Sania. Aduh, kelihatan sedih banget ya. Di Instagram story ini, Sania menulis, banjir dengan tren yang anak sebelum dilahirkan ditanya dulu, mau nggak lahir dari rahim kita? Kenapa anak-anak aku mau ya pilih ibu kayak aku yang bakal dipisahin bertahun-tahun? Cup. Kayaknya Mbak Sania lagi kangen banget nih sama anak-anaknya. Gimana nggak kangen coba? Udah 7 tahun lebih lo pisah sama anak. Dan sekarang Sania cuma dikasih izin ketemu anak pas jam istirahat sekolah aja. Loh, kok gitu sih? Aturan dari mana? Ya mantan suami lah. Nih, biar pemirsa nggak bingung, kita flashback sedikit ya. Sania Marwa dulu cinlok sama lawan mainnya, Atta Lariksya. Setahun dekat, mereka langsung nikah dan dikaruniai 2 anak yang lucu-lucu. Tapi sayang banget nih pemirsa, setelah 5 tahun berjalan, pernikahannya harus kandas. Apa karena perbedaan usia ya? Beda 18 tahun tuh jauh loh. Sania juga dulu masih muda banget waktu nikah sama Bang Arik, baru 21 tahun. Mana nih suara anak milenials? Kalian masih sibuk apa tuh umur segitu? Nah, 7 tahun setelah berpisah, perebutan hak asuh masih berlanjut. Waduh, kalau dibikin sinetron udah ribuan episode kali ya. Menurut putusan pengadilan nih, hak asuh ada di tangan Sania. Tapi ternyata sampai sekarang anak-anaknya malah tinggal sama bapaknya. Luar biasa ya warga Indonesia, sakti banget. Udah ada putusan hukum tapi kenyataannya beda. Lagian, Bang Ari kenapa sih tega banget misahin anak-anak dari ibunya? Kan udah dapat hak asuh, kenapa cuma diizinin ketemu di sekolah? Dan menurut aku udah baik banget dengan aku menerima. Aku cuma ketemu di sekolah. Yang itu waktunya gak nyampe 1 jam. Dan itu bukan jam yang proper untuk ibu dan anak ketemu gitu. Tiba-tiba dengan segala keterbatasan yang dia kasih, ucuk dia minta paspor dong. Mau? Boleh. Ya udah tunjukin dulu aja itikat baiknya. Aku dari awal gak pernah nutup pintu itu. Itu kenapa poinnya kemarin aku jadi saksi di MK. Kenapa tuh? Karena di Indonesia, surat hak asuh itu hanya secari kertas tanpa arti dan kekuatan apapun. Kalau misalnya orang tua yang kayak aku nih, aku mesti teriak kemana? Makanya itu poin aku di MK kemarin. Saya adalah pemegang hak asuh ingkrah dari anak A dan B. Betul.
Tapi saya tidak mendapatkan hak saya dan aparat-aparat negara tidak ada yang bisa melakukan apapun. Mau itu kepolisian, mau itu pengadilan, mau itu panitera, jurusita, mereka tidak bisa melakukan apapun. Aduh, ini siapa yang benar siapa yang salah sih? Kok saling tuduh gini ya? Yang satu bilang kasih kesempatan ketemu anak, yang satu bilang gak dikasih. Coba yuk kita intip kolom komentar netizen, kira-kira mereka pro sama siapa ya? Kata netizen, sumpah serem banget nih laki, merasa dia yang terzolimi. Padahal dia kagak sadar kalau dia yang egois, sombong, keras kepala, playing victim. Contoh bapak merusak mental anak, merasa yang terbaik, egois amat, merasa yang paling benar, ingin menang sendiri, jahat sekali. Biasanya perempuan yang gini, tapi ini laki-laki. Secara hukum, hak asuh anak ke ibu, tapi tidak dikasih. Secara tidak langsung mengajarkan ke anak untuk membenci ibunya. Hampir sebagian penonton dukung ibu ini. Ayo kita bantu netizen, kita bikin Sania Marwa berkumpul dengan anak-anaknya lagi. Kalau dari komentarnya, kayaknya pemirsa di rumah udah bisa tebak ya siapa yang banyak dapat dukungan. Ya, kita coba ambil positifnya aja nih. Semoga banyaknya komentar netizen bisa membuka hati keduanya agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Pokoknya tenang dan kalem aja. Tangan netizen juga nggak kalah sakti kok. Nggak sedikit loh kasus-kasus yang selesai setelah diviralin sama netizen. Bener nggak pemirsa? Ya, Jadi siapa yang salah? kita tidak boleh saling menyalahkan. Biar saya aja yang salah deh. Ya, emang kamu siapanya sana? Ya nggak, makanya bukan siapa-siapa, biar saya yang salah. Saya kan berpisah secara baik-baik gitu. Kalau bisa jangan saling menyalahkan, tapi saling introspeksi. Betul, jadi- Dan merawat anak bersama-sama dengan baik. Betul, meskipun sudah berpisah, tidak bersatu lagi hubungan percintaannya, tapi untuk anak-anak bisa saling bahu-membahu untuk supaya mental anaknya juga bagus. Iya. Gitu. Sebenarnya permasalahannya tuh kalau tadi aku lihat tuh, jadi Atta Larik itu boleh nanti akan mempertemukan dengan anaknya Iya. pada Sania Marwah kalau misalnya Sania Marwahnya sudah meminta maaf. Tapi katanya kalau Sania Marwah itu merasa dia sudah meminta maaf, boleh dicari katanya di infotainment, ada buktinya. Gitu katanya. Berarti tidak boleh mementingkan ego ya. Mendingan udahlah legowo aja baik-baik gitu ya, merawat anak baik-baik. Jadi berpisah baik-baik aja. Betul, sebenarnya perpisahan orang tua itu tuh benar-benar sangat-sangat punya pengaruh yang cukup besar untuk anak-anaknya. Sama seperti saya juga kan, ibu dan bapak saya berpisah. Iya. Tapi kalau misalnya untungnya ibu dan bapak saya tuh memang masih tetap baik-baik, tidak ada permasalahan. Jadi memang sekarang juga komunikasinya baik. Jadi harus seperti itu. Jadi kan Tapi kamu apalagi sering kalau ketemu papa kamu juga ya? sering ketemu papa, apalagi kalau masih kecil kan kayak bingung ini orang tuanya kenapa gitu. Iya, kalau bisa membagi waktu misalnya seminggu di rumah bapaknya, Betul. seminggu di rumah emaknya gitu ya. Betul, ya pokoknya- Jadi kan sama-sama dapat kasih sayang kedua orang tua Betul gitu. sekali. Pokoknya kita doain semoga permasalahan Ya. ke Atta Larik dan ke Sania Marwah ini cepat Clear. selesai ya. Semuanya Benar. bisa baik-baik saja. Oke deh, habis ini masih ada kabar dari dua penyanyi yang lagi manis-manisnya nih Yen. Penyanyi manis-manis ya? Jambu Manis air. Manja Group. Jambu Bukan air. dong. Jadi makanya nih, CO Delicious, jangan kemana-mana ya, kita lihat berita selengkap. Berita selengkapnya Hanya di Cuma Omong doang. Cie, ada yang lagi dijodoh-jodohin sama netizen nih. Cihuy. Duh, netizen emang paling bisa nih.